Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, kita jumpa lagi di Rujuk Podcast Mobile. Dan kali ini kita masih berbincang dengan DPRD Kota Bekasi. Dan bersama kami ada Ketua DPC P3 Kota Bekasi yang juga anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Siapa lagi kalau bukan Haji Solihin atau Gusol. Assalamualaikum Gusol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makin ganteng, makin keren. Biasa aja. Siap. Iya. Kayaknya 2024 nih masih panjang, masih lama. Cuman di masyarakat udah sering nih ngomongin Gusol calon wali kota gitu. Iya, karena kita ini sebagai ketua partai selalu turun ya menyapa ke masyarakat. Esensinya bermasalah mau jadi wali kota, tapi kami ini sebagai ketua partai memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Apalagi sekarang sudah ada tahapan pemilu ya, untuk menyampaikan jika ada warga Kota Bekasi terbaik mau mencalonkan menjadi anggota DPR di Kota Bekasi melalui P3 Welcome. Sangat terbuka ya? Terbuka sama sekali. Oke, jadi udah terdaftar di KPU P3 sebagai partai politik ya Gus? Artinya insya Allah kalau tidak salah tanggal 10 ya. Tanggal 10 besok ya? 10 Agustus. 10 Agustus ya? Bersama dengan KIB ya. Golkar, PAN, P3. Bareng tuh ya? Bareng. Gusol nanti juga akan ikut? Insya Allah tanggal 10 jam 10. Luar biasa. 3 partai, Golkar, PAN dan P3. Iya, siap. Artinya ini menunjukkan soliditas, kekompakan. Soliditas bahwa KIB ini kompak. Kompak ya, luar biasa. Tapi kita nggak bicara tentang wali kota nih Gus, tapi kita bicara tentang Komisi 4. Siap. Iya, Gus. Kemarin kan belum lama nih kan PPDB. Iya. Penerimaan peserta didik baru ya. Iya. 2022. Nah kemarin banyak sekali Gus polemik gitu kan. Nah Gusol sendiri ada catatan khusus nggak terkait pendidikan di Kota Bekasi Gus? Memang setiap tahun penyelenggaraan BD online pasti ada kekurangan. Oke. Ya. Artinya kekurangan ini kita harus tetap diperbaiki. Ya. Karena apa? Karena banyak masyarakat itu pingin masuk negeri. Ya. Banyak masuk negeri tapi sarana di kita ini kan masih kurang, terbatas. Nah, hal-hal itu kita sebagai anggota DPRD Komisi 4 tentu ini bahan evaluasi ke depannya, bagaimana ke depannya tambah baik lagi. Oke. Nah, artinya pemerataan pendidikan di setiap kelurahan belum memadai begitu ya Gus? Justru itu kita ini kan amat RPJMD ya. Di situ dituangkan bagaimana setiap kelurahan harus ada SMP. Minimal satu sekolah. Minimal satu. SMP negeri ya. Ini yang data saya itu masih kurang, masih belum mencapai target sesuai dengan RPJMD. Oke. Nah, ini kita harus sisa jabatan PLT ini 1 tahun ke depan. 1 tahun depan harus penuhi terkait masalah tadi pijakan program sesuai dengan RPJMD tadi. Oke, siap. Di Dapil Gusol sendiri ini Bantar Gebang, Mustika dan Rawalumbu ya? Iya. Itu SMP di beberapa kelurahan ada nggak yang belum punya sekolah sama sekali? Kalau di Rawalumbu alhamdulillah ada. Oke. Terakhir di Sepayang Jaya ada SMP 50. Kalau kemarin kan sempat penerimanya kan beberapa ini ya, melalui jalur ya, afirmasi, zonasi. Nah, menurut Komisi 4 itu sudah asas keadilan sudah memenuhi belum, Gus? Pada dasarnya kita ini kan harus mematuhi regulasi, yaitu Perwa dan Kefal. Betul. Ya. Itu sudah sepakati oleh pemerintah daerah Kota Bekasi dengan Komisi 4. Betul. Ya kan? Kalau tidak salah 40 rombel ya. 40 rombel. 40 rombel sesuai dengan satu rombel 40 siswa gitu. Iya, Kefal, ya? Iya, Kefal. Oke. Nah, terkait ada yang belum tertampung ya oleh Disdik. Ini kita lagi membahas dan kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwa masyarakat ya yang tidak mampu, yang tidak masuk negeri, kita sudah memberikan porsinya kepada swasta. Dan sudah diberikan anggaran juga ya, alokasi anggaran untuk ini sudah kita bahas. Oke. Sekitar 15 miliar. 15 miliar kepada BMPS ya, pada swasta.
Jadi kita sampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi jika belum masuk negeri, tetap kita masukkan kepada swasta. Yang sudah kerjasama kalau tidak salah 160 berapa ya sekolah swasta yang sudah kerjasama dengan distrik. Ini dorongan kami di Komisi 4 kepada distrik Kota Bekasi ya. Nah kalau kemarin kan mindset masyarakat kita tidak jauh bagaimana anaknya sekolah di negeri. Nah itu kan pola pikir seperti itu kan, apalagi bicara tadi kekurangan daya tampung sekolah negeri SMP-nya khususnya. Nah itu bagaimana cara merubah mindset itu, Gus? Ya mungkin mindset itu gini, tapi ada juga sebagian masyarakat itu sekolah swasta. Ya. Contohnya anak saya lah. Gus juga ya? Iya, swasta di Al Azhar. Oleh karena itu ada swasta yang baik, yang bagus manajemennya. Nah, oleh karena itu saya juga sudah menyampaikan kepada BMPS bagaimana swasta itu bisa ada tertarikan juga masyarakat bisa masuk swasta. Jadi sekolahnya juga harus ditingkatkan mutunya juga. Ditingkat mutunya, kualitasnya. Jadi jangan bicara kuantitas. Jadi kalau ada swasta bagus, menarik, saya yakin masyarakat bakal berbondong-bondong juga ke masyarakat. Betul. Kadang-kadang ada juga sekolah swasta itu sebatas sekolah saja, ada sekolah saja, yang tapi ada siswanya masuk, tapi mereka cara memberikan mata pelajaran kurang begitu baik. Ya, sistem pembinaannya, hal-hal yang lain kurang begitu baik. Ini ada, tapi tidak semua ini ada. Oleh karena itu saya menyampaikan juga pada BMPS, tolonglah swasta ini bersaing juga agar swasta itu bisa diminati oleh masyarakat juga. Itu. Jadi jangan, mungkin ya saran Gusol, jangan dikit-dikit mengeluh ya dengan DPRD gitu kan. Seolah-olah mereka nggak dapat kuota siswa begitu ya, Gus? Iya, jangan mengeluh lah. Kita ini harus punya bersaing dengan kebaikan, meningkatkan bersaing agar masyarakat, wali, orang tua murid ini bisa membawa anaknya ke swasta. Betul. Jika swasta bagus, saya yakin pasti banyak minat ke sana. Nah kemarin kan sempat ramai juga nih, BMPS datang demo ke DPRD Kota Bekasi. Nah menurut tanggapan Gusol tuh, aspirasi mereka apakah memang sesuai dengan apa yang mereka sampaikan gitu, Gus? Dalam hal demo, penyampaian aspirasi itu diatur oleh Undang-Undang 45. Boleh salah satu, tapi harus beretika. Jangan melanggar rambu-rambu hukum. Menyampaikan secara bijak kepada DPRD hanya Komisi 4. Komisi 4 sudah memberikan ruang kepada BMPS. Saya sampaikan apa ruangnya. Disitulah ada kerjasama antara BMPS dengan Disdik. Salah satu tadi anggaran buat tadi 5 buat ke BMPS swasta. Jika nanti ada masyarakat kita, anak kita yang tidak masuk negeri, kita dialihkan kepada swasta. Nah, itu jangan salah, swasta juga ada juga anggaran dari Posda pusat ada, Posda provinsi ada. Nah, kita ini kan harus bersama-sama membangun pendidikan bersama. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada BMPS yang sudah ikut terlibat membangun dalam hal ini untuk pendidikan. Siap. Gitu. Artinya semua pihak sebenarnya di Kota Bekasi ya tadi pendidikan ini bagaimana untuk masyarakat mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Itu amanat konstitusi kita begitu. Jadi negara wajib mencerdaskan anak bangsanya. Gitu. Nah saran Gusol ke depan supaya tidak ada polemik lagi bicara pendidikan nih, apa sih yang harus dilakukan gitu, Gus? Iya, sebetulnya adanya zonasi ini kan sudah sesuai dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, bahwa kita mengatur zonasi, afirmasi, hal-hal yang lain ya dengan online. Tapi ada kendala ya pasti ada ya. Tapi kendala ini kan namanya perjalanan kerja, ini pasti ada persoalan-persoalan. Tapi ini kan bisa kita minimalisir, diwadahi agar besok nanti di depannya lebih baik lagi. Dan tentunya DPRD ini sebagai menjadi aspirasi masyarakat, semua kita terima, termasuk BMPS. Ya, jadi mari kita saling kerjasama lah bagaimana perjalanan pendidikan di Kota Bekasi ini baik semuanya. Nah anggaran Bosda sendiri kan sekarang masih 90.000 ya
bersiswa ya untuk SMP negeri ini, Gus? Ya, saya belum begitu tahu berapa nominalnya. Kemarin saya juga membahas terkait anggaran ya KUA PPAS 2023. Kemarin saya menyampaikan Bosda ini saya sampaikan ke rapat TAPD hal ini Bosda. Bagaimana Bosda langsung kepada sekolah masing-masing. Oke. Nah, selama sejauh ini kan dengan sekolah ya, dengan distrik ya. Langsung ya. Oke. Nah, artinya itu kan mungkin nggak langsung untuk kebutuhan sekolah langsung gitu. Ya, makanya saya menyarankan mendorong Bosda ini langsung kepada sekolah masing-masing agar birokrasi nggak ribet. Langsung ke disdik harus begini-begini. Ya, mohon maaf. Kan ada oknum juga bermain di situ. Nah, oleh karena itu agar yang tahu kan sebetulnya sekolah. Kebutuhannya apa, hal-hal yang lain. Misalnya atau sekolahnya perlu renovasi. Sekolah. Gitu. Nah, tapi saya sampaikan kenapa tidak langsung sekolah ke kepala sekolah langsung? Kenapa? Tapi itu sebenarnya bisa, Gus? Bisa, boleh, dibolehkan langsung kepada sekolah masing-masing ya. Nanti kan pasti sekolah kan ada ini dong, ada LPJ-nya juga. Betul. Kan kalau misal nanti sekolah itu nanti kita harus mengawasi juga. Nah, mengawasi terkait masalah anggaran Bosda yang sudah disalurkan kepada sekolah masing-masing. Jadi gampang kita manggilnya gitu. Gitu. Ini kita dorong kepada Bosda langsung ke sekolah masing-masing. Dengan disdik juga udah dibicarakan sudah saya bicarakan. Saya sudah bicarakan disdik kalau dorong kepada sekolah masing-masing. Biar tidak banyak kerjaan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya saran Gusul banyak nih ya. Bagaimana dunia pendidikan di Kota Bekasi lebih baik lagi, Gus ya. Itulah harapan saya. Nah, karena pendidikan paling penting. Paling penting ya? Paling penting. Apalagi nanti kalau misalnya benar didukung masyarakat untuk jadi wali kota gitu, Gus. Itu kembali ke masyarakat. Siap, Gus. Iya. Nah, kalau Gusul sendiri terakhir pendidikan kan di sarjana ya, Gus ya? Ya, sarjana ilmu pemerintahan. Bagaimana pentingnya pendidikan ini kan kita juga perlu share dengan masyarakat Kota Bekasi khususnya rekan Rujuk, Gus. Bagaimana pendidikan ini memberikan dampak untuk personal, bagaimana meningkatkan dia kapasitas juga gitu. Mungkin pesan juga kepada masyarakat, Gus, bagaimana jangan lupakan pendidikan gitu. Baik, saya sampaikan kepada masyarakat ya, warga Kota Bekasi, mari anak kita ini harus bersekolah. Karena pendidikan penting, apalagi ya kita ini nanti menghadapi bonus demografi. Banyak saingan semua negara dan termasuk Indonesia. Kalau kita tidak menyiapkan pendidikan, nanti kita ketinggalan. Kalau kita tidak punya pendidikan, ini riskan dengan kemiskinan. Kalau kita punya pendidikan yang baik, insya Allah ke depannya cerah. Nah, ini harapan saya. Dan juga pendidikan amat penting. Dan warga Kota Bekasi jangan dilematis atau risau kalau jika bapak ibu anaknya tidak sekolah negeri, bisa masukkan ke swasta. Karena sudah dianggarkan oleh APBD Kota Bekasi. Luar biasa. Nah, buat kawan Rujuk yang mungkin ingin sukses seperti beliau, syarat utamanya pendidikan juga ya, Gus? Pendidikan penting. Kalau pendidikan kita punya, kedepannya kita cerah. Luar biasa, siap. Gus, sebelum ditutup, Gus, kita kan Komisi 4 juga bicara kesehatan juga, Gus nih. Betul. Sedikit aja kita bicara kesehatan, Gus. Sekarang kan Kota Bekasi udah UHC ya? UHC 95% lebih. Artinya kan semua masyarakat harus sudah memiliki BPJS PBI. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana, Gus, penerapan di rumah sakit terkait PBI? Iya, sebetulnya rumah sakit ya RSUD bagus pelayanannya. Saya kemarin ada laporan dari RSUD Kota Bekasi 2021 ini bloodnya luar biasa. Blood ya luar biasa. 240 miliar. Jadi mengelola keuangan sendiri mereka. Luar biasa. Jadi saya yakin pelayanannya bagus. Tergantung dari BPJS sendiri. Tergantung dari BPJS. Karena BPJS kan di luar di situ kan. Itu. Maka tapi tetap saya meminta kepada Dinkes, Dinas Kesehatan, biarpun kita sudah tercapai UHC-nya, tapi LKM tetap harus ada untuk menjaga-jaga saja, mengcover saja. Takutnya ada sebagian masyarakat yang belum punya BPJS, belum punya PBI, ini LKM bisa mengcover. Ini harapan saya. Nah, artinya tetap masyarakat itu tadi
pendidikan dan kesehatan adalah yang utama ya. Penting harus itu. mendapatkan hak mereka. Hak gitu mereka. Karena pendidikan itu amanat konstitusi kan harus 20%. Dan Kota Bekasi pendidikan lebih dari 20% anggarannya. Anggarannya lebih. Kalau kita kemarin bahas untuk 2023 itu 1,7 triliun coba. PBD kita 5,9 ya, 5,8 ya. Target kita besok 2023 sekitar 2, enggak. Kalau PAD kita 2,9 enggak 3 triliun besok. 3 triliun. 2023. Kalau yang 22 sekitar 2,8 triliun. Kalau 23 kita target 3 triliun. Artinya pendidikan di Kota Bekasi hampir 50% ya, apa 40% ya? Apanya? Anggaran pendidikan di Kota Bekasi. Enggak, 20% lebih. 20% lebih. Jadi sekarang kita 1,7 triliun, besar sekali kan pendidikan. Luar biasa ya. Iya. Saking pedulinya. Saking pedulinya karena ini amanat dari presiden ya. Bahwa bagaimana penganggaran pendidikan harus 20%. Di atas 20%. Lebih tidak persoalan. Lebih tidak persoalan. Kalau kesehatan sendiri anggaran di Kota Bekasi? Sama besar. Besar juga ya? Besar juga. Kalau nggak salah 1,5 triliun. 1,5 triliun. Di kesehatan. Nomor 2 ya setelah pendidikan ya. Iya. Karena ini kan kebutuhan pokok dasar. Betul. Kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan pendidikan kesehatan. Kesehatan sendiri. Jadi artinya bagaimana pemerintah memberikan kebijakan dari lahir sampai meninggal itu gratis. Gratis ya. Iya, dari sampai melahir meninggal gratis. Luar biasa di Kota Bekasi. Iya. Mungkin yang tinggal di Kota Bekasi bahagia betul ya. Bahagia betul. Jadi artinya sebagai warga Kota Bekasi harus bersyukur ya. Dari kita dari lahir sampai meninggal gratis semuanya. Gratis semuanya. Luar biasa. Iya, gratis semua kan. Betul. Dan juga saya waktu rapat dengan TAPD, saya mendorong juga jangan SMP aja digratiskan, saya bilang untuk orang tidak mampu. Bagaimana juga SMA. Walaupun kewenangan di provinsi. Biarpun kita kewenangan di provinsi, tapi kita anak kita adil ya. Gini ya, sekolah kan warga kita. Ditinggal SMA juga ada di Kota Bekasi juga. SMA-nya ada di Kota Bekasi, anaknya sekolah warga Kota Bekasi juga. Jadi saya menyampaikan bagaimana SMA juga dipikirkan juga anak SMA ini yang nggak mampu, pemerintah harus memberikan juga. Ini lagi kita godok. Luar biasa ide-idenya Gus ya. Iya. Nah tadi kalau menarik bicara kesehatan lagi, tadi 1,5 triliun untuk kesehatan. Iya. Itu anggarannya untuk apa aja Gus? Iya, termasuk nanti tadi BPJS juga untuk iya, juga ya? Untuk PBI, BPJS, LKE termasuk dan ya obat-obatan lah semua. Kalau fasilitas rumah sakit, rumah sakit dan bagaimana kita peningkatan rumah sakit target RPJMD itu setiap kelurahan harus ada puskesmas kan. Terus bagaimana target rumah sakit rumah sakit TPD harus dipenuhi. Nah, ini yang harus kawal kita. Luar biasa. Kita kan tinggal 1 tahun nih. Ini sudah selesai nih. Tapi indikator ini mencapai 1 tahun ini akan berhasil nggak menurut Gus? Ya kalau saya melihat secara makro, secara global, ya kita sih ya ada kekurangan juga. Karena mungkin kemarin refocusing juga COVID juga. Anggaran refocusing. Tapi begini. Ketika refocusing kan kemarin kan RPJMD direvisi juga. Usulan Kemendagri. Iya, harus direvisi karena takut tidak target. Ya, saya upayakan. Ini saya dorong kepada Pak PLT untuk fokus ini. Jangan fokus yang lain lagi. Jangan fokus yang lain. Jadi jangan ada program yang lain. Program yang sudah ada di RPJMD. Karena bicaranya tetap pantry ya. Ini 5 tahun ini PP dan nanti ya? Hasilnya itu nanti RPJMD dari tahun 2018 2018 sampai 2023. Nanti itu termonitor, terkoreksi nanti apakah berhasil pemerintahan Petri selama 5 tahun. Itu nanti. Nah, oleh karena itu saya sebagai anggota DPRD mendorong selesaikanlah fokus di 1 tahun program RPJMD ini sampai selesai. Jangan ada program-program yang baru. Jangan program baru ya. Iya. Walaupun sekarang tinggal sendirian ini. Walaupun sekarang PLT doang sendiri gitu kan, tapi tetap program RPJMD 5 tahun itu ya. Iya, justru itu PLT sendiri, mari beliau fokus aja kerja untuk konsolidasi internal agar pemerintahan ini jalan dengan baik. Gitu. Siap, kalau Rujuk ini kayak kalau ngobrol sama Gus Sol nggak selesai nih seharian Gus ya. Cuman karena beliau ada agenda lain ya Gus ya. Terima kasih kepada Rujuk luar biasa ini. Iya, Rujuk luar biasa dan Gus Sol juga luar biasa. Amin. Kita doakan sehat selalu Gus ya.
Amin, 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 amin. Dimudahkan juga mungkin Amin. jalanan buat 2024 nanti. Amin. Semoga P3 ya di pemilu besok 24 bisa Nambah kursi. nambah kursi. Jadi berapa Gus? Ya kita ikhtiar saya itu 6 kursi. 6 kursi. Jadi Iya. minimal wakil wali kota minimal ya. Lah, kalau kita bicara orang politik harus wali kota. Wali kota. 6 kursi wali Iya. kota. Ya kalau wali kota kan kita punya kebijakan sendiri. ya. Siap. Tadi RPJMD juga mulus insya Allah kalau misalnya ini ya P3 yang memimpin gitu. Oh, insya Allah mulus. Mulus. Siap. Iya. Baik Kak Rujuk, demikian perbincangan kami dengan Ketua P3 Haji Solihin atau Gusol. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.